Cari dulu. Yang udah join diaktifin kameranya. Ya, Charlene, Olivia, David, Carissa, Jocelyn, Cicil, Karin. Nah, saya mau tanya nih, untuk yang offline 2 orang nih, udah banyak nggak mata pelajaran lain yang berikan tugas? Ayo, udah banyak nggak atau gimana nih? Guru-guru lain udah memberikan tugas atau belum nih? Saya tanya dulu. Udah banyak? Udah ya. Nah, di minggu lalu saya udah kasih tahu juga kalau misalnya saya juga berikan tugas, ada yang udah mulai mengerjain tidak nih tugasnya? Tugasnya itu kan saya bilang kemarin ditulis di buku tugas, kemudian nanti difoto untuk sebagai catatan tambahannya. Nah, tapi memang belum saya kasih tugasnya, tapi saya udah bocorin apa itu tugasnya. Belum saya tugasnya banyak banget. Oke, ya gimana ya, namanya kita masih sekolah, wajar dong. Saya pun juga pernah ngalamin seperti kalian yang namanya sekolah, ya memang kayak gitu tuntutannya ya. Kalau memang kayak gitu tuntutannya ya harus kita kerjain. Apalagi nanti kalau misalnya setelah SMP kita masuk ke SMA. Setelah SMA kan biasa ada 2 pilihan ya. Pilihan mau kuliah, mau kerja, atau kuliah sambil kerja. Nah, saya ngalamin yang namanya kuliah sambil kerja itu ribet banget, capek banget ya, tapi ya tergantung kita mau gimana, dinikmatin saja. Oke, kita lanjut dulu materi kita yang angkat tangan yang pakai laptop, bisa lihat tadi kan pakai laptop juga ya, diangkat tangannya aja. Oke, nah jadi kalau misalnya, oke, maunya misalnya kalau zoomnya dari laptop juga ya, jadi kalau misalnya share screen juga boleh ya. Nah ini saya lanjut materi kita ya, kita lanjut materi kita. Ini yang akan kita pelajarin kemarin, ini yang akan kita pelajari nanti. Tapi sebelumnya kita bahas dulu teori-teorinya ya. Kita bahas dulu teori-teorinya. Oke. Ya wis, yang penting kalau mau dipraktekin juga boleh ya, biar sama-sama lebih mengerti kita ya. Mau zoom dari handphone, tapi pakai ada laptop juga nggak ada masalah ya. Nah ini udah ada 18 orang, kita mulai pembelajarannya, tapi kebetulan laptopnya nge-lag banget. Astaga. Oke. Bentar ya. Yang baru join, diaktifin kameranya. Ayo, diaktifin kameranya supaya kita belajar. Ini penting ya. Kita UTS masuk ini, kemudian nanti UAS, kita juga masih tetap belajar yang ini. Tapi sebelumnya kita ini bahas dulu tentang perkenalannya. Sebelum masuk, kita bahas dulu perkenalan kulit-kulitnya sebelum kita masuk ke dalam intinya. Kemarin kita udah sampai sini, ini juga udah. Nah, ini kemarin saya tanya ya, jenis operasi perhitungan yang dapat dilakukan oleh program pengolah angka adalah operasi aritmatika. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, kemarin juga saya sudah tanya, di antara penjumlahan, pengurangan, perkalian sama pembagian ada berbagai macam orang. Saya sukanya tambah-tambah, saya cuma bisa kurang-kurang. Ada yang bilang lebih suka kali-kali atau bagi-bagi. Yang pakai komputer atau laptop, coba dibuka dulu yuk. Ini cara untuk membuka programnya. Nah, yang pertama, kamu klik start-nya dulu, kemudian all program, kemudian Microsoft Office atau Microsoft Excel. Atau kamu bisa klik
tulis aja di menu pencarian Excel untuk membukanya. Nah, yang angkat tangan gimana nih? Udah dipraktekin atau belum? Udah dibuka belum nih? Udah ya? Oke. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke bagian B, mengenal bagian-bagian Microsoft Excel. Ini tugasnya yang saya bilang. Tugasnya itu saya langsung ngomong aja ya. Ini susah banget sih diturunin. Nah, tugasnya itu adalah menu tampilan Microsoft Excel. Ini kamu cari apa sih fungsi dan kegunaannya. Sebenarnya ini hanya sedikit saja jawabannya ya. Ini ada 15 kalau nggak salah. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, 15 bagian ini kamu cari di internet, kamu tulis tangan buat di catatan. Oke, ini buat di catatan saja. Foto dan kirim nanti ke Google Class-nya. Nah, jadi saya buat tugasnya seperti gini, tulis tangan supaya jangan ada lagi alasan tidak mengerti bagaimana membuatnya. Kalau untuk bagian ini, saya harap semuanya udah ngerti. Kenapa saya bilang gitu? Karena semua di sini udah punya handphone ya, benar ya? Di sini sudah punya handphone dan pasti pernah yang namanya memainkan sosial media, benar ya? Sosial media berarti berhubungan dengan internet. Nah, berhubungan dengan internet berarti kita pernah pasti mengakses. Kamu tinggal cari aja nih. Kamu cari aja di internet menu tampilan Microsoft Excel. Nah, di situ biasanya ada dijelaskan ya. Status bar itu apa sih gunanya? New sheet. Nah, dari new sheet ini aja kita tahu ya. New sheet itu maksudnya adalah menambahkan sheet baru. Di sini kan ada 1, 2, 3. New sheet artinya menambahkan sheet baru. Nah, ini kalau scroll bar horizontal nih ngapain nih? Nah, ini scroll bar vertikal. Nah, ini title bar. Kalau title bar itu adalah menunjukkan judul dari isi bagian kita. Nah, size button gimana dan lain sebagainya. Ini tugasnya nanti gambarnya share ke dalam Google Classroom ya, supaya kamu buat di catatan, buat dengan rapi karena ini perlu juga buat kamu sebagai catatan tambahannya. Oke? Kita masuk ke bagian ini. Bekerja dengan Microsoft Excel, kita akan menemukan istilah atau perintah yang berbeda-beda dari program yang lain. Kita harus memahami istilah atau perintah tersebut karena akan banyak digunakan dalam pembahasan selanjutnya. Perhatikan gambar istilah Microsoft Excel berikut ini. Nah, saya mau bertanya nih. Di sini katanya menemukan istilah perintah yang berbeda dari program lainnya. Ada kata istilah. Sama seperti kita main game. Main game itu ada beberapa kata yang misalnya sama ya. Yang pertama ada GG. Ada yang tahu apa itu GG kalau misalnya kita main game. Kemudian ada AFK. Ada apa lagi nih? Biasanya kita kalau main game online tuh ada namanya GG atau good game. Kemudian AFK. Kemudian ada apa lagi nih kalau biasanya kita main game nih? Yang mempunyai nama-nama istilah-istilahnya. Nah, ada kalau di Mobile Legends ada misalnya XP Line, ada Gold Line, dan lain sebagainya. GG itu apa sih? Nah, kalau GG itu maksudnya good game ya. Kalau misalnya kita lagi main, tapi kita yang buat jadi yang terbaik ya good game lah. Intinya itu kepanjangan dari good game. Nah, ini kita lanjut. Nah, di Microsoft Excel ini juga sama. Oke, di Microsoft Excel ini juga sama. Nih, yang angkat tangan kita praktekin bareng-bareng ya. Yang ini kolom, yaitu dari atas ke bawah. Yang ini baris dari kiri ke kanan. Yang satu kotak ini sel. Yang kotak besar ini adalah range. Yang ini adalah worksheet-nya. Nah, ini adalah istilah-istilah yang paling sering dipakai dalam si Microsoft Excel. Sebagai contoh nih, di matematika pernah nggak sih kamu dengar kata kolom sama baris?
Pernah ya, sering banget malahan ya ini kolomnya, ini barisnya. Kemudian kita pasti pernah mendengar yang namanya itu adalah apa sih pengertian dari horizontal, apa sih pengertian dari vertikal. Sampai sekarang mungkin masih banyak yang masih belum mengerti. Horizontal itu bagaimana sih bentuknya? Apakah tidur atau berdiri? Nah, di sini itu hal yang simpel ya. Horizontal itu adalah yang dari kiri ke kanan. Seperti gini, yang tidur ya. Yang tidur, kalau vertikal itu adalah tegak lurus. Nah, berarti bisa dilihat sama juga ini. Kolom itu dari atas ke bawah, row itu adalah baris, yang kotak satu ini adalah sel, yang biru ini adalah kumpulan sel, luas kerja worksheet adalah semuanya. Di sini kita bakalan langsung praktekin ya. Ini pada diam-diam aja nih, yang hadir saat ini ada 22 siswa-siswi ya, dari 40 nih, wow. 51% doang yang hadir, kemana teman-teman yang lain nih. Oke, saya buat dulu ya. Untuk yang online atau offline, kalau untuk memblok semuanya udah tahu ya, memblok itu maksudnya adalah seperti gini. Oke, bentar, nge-lag nih laptopnya. Oke, yang dimaksud dengan memblok itu adalah kita klik kiri, mouse kita tahan, seperti begini. Oke, nih. Kemudian kita buat dulu contohnya nih, warna kuning. Jelek ya, kalau di sini nampaknya tak jadi warna apa ya? Saya ganti deh, jadi warna hitam. Oke. Yang ini tadi, kita buat dulu contohnya itu warna merah. Oke, yang satu ini kuning, nggak apa-apa deh kalau warnanya kayak gitu. Yang ini itu hijau. Nah, saya mau tanya dulu nih, yuk bantu jawab bareng-bareng yuk, kita mau belajar dulu, nanti kita mau hitung-hitungan. Kita akan belajar dulu sedikit tentang ada hubungannya dengan matematika ya. Nih, saya mau tanya nih, kalau tadi saya bilang dari atas ke bawah ini disebut sebagai? Ayo. Kolom. Oke, benar ya, disebut sebagai kolom. Jangan lupa ya, ini adalah hal pembelajaran yang biasa ya. Semua itu seharusnya kita sudah tahu yang mana sih kolom itu, yang mana sih baris itu. Nah, kemudian kalau yang ini tadi apa nih? Ayo. Kalau yang besar ini tadi apa namanya? Yang offline gimana nih? 2 orang ada yang tahu? Oke. Yang lain gimana nih? Oke, benar ya. Yang ini disebut sebagai, kita lihat lagi. Yang ini bisa disebut juga sebagai range atau kumpulan lembar kerja. Benar ya? Ini disebut sebagai range. Nah, kalau yang ini tadi, berarti semua udah tahu ya, ini adalah baris. Nah, perlu diingat, jika misalnya kalau baris itu biasanya kalau biar ingat ya, yang disebut itu baris itu adalah dari kiri ke kanan, benar ya? Baris itu adalah yang tidur nih, dari kiri ke kanan. Kalau kolom itu dari atas ke bawah, atau menurun, atau tegak lurus. Tergantung kamu, bagaimana sih kamu menyebutnya. Nah, yang kuning ini tadi, yang sebiji ini apa namanya? Sel. Benar ya? Ini disebut sebagai sel. Nah, saya mau tanya nih, dari 23 orang, di sini tambah 2 orang, 25. Yang sel ini apakah cuman yang seklik ini aja, atau kotak-kotak ini semua disebut sebagai sel? Saya ulangin ya. Tadi dari penjelasan materi yang saya bilang, sel itu satu kotak ini. Oke. Pertanyaan saya,
Apakah memang satu kotak ini saja dinamain sel atau satu kotak ini semua nih? Ini kotak, ini kotak, ini kotak, yang mana disebut sebagai sel? Apakah hanya ini atau semua ini disebut sebagai sel? Ayo. Oke, benar ya. Yang disebut sebagai sel itu adalah kotak-kotak satu-satu ini. Oke. Nah, sedangkan kalau misalnya semuanya ini disebut sebagai range atau lembar kerja. Nah, di sini yang saya bilang tadi, kita mau belajar dulu cara menghitung letaknya. Nah, ayo ini kita belajar dulu ya. Kalau kamu perhatikan nih, kolomnya ini terletak di mana nih? Ada yang tahu kolomnya ini terletak di bagian yang mana? Oke, sebelum kita lanjut di sini saya jelasin dulu ya. Saya lupa nih. Kalau workbook itu adalah semua, ini ya berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bagian istilah pada Microsoft Excel. Ada workbook atau keseluruhan file hasil kerja Microsoft Excel yang terdiri atas beberapa worksheet. Nah, workbook itu adalah keseluruhannya, maka baru masuk kita ke worksheet-nya. Worksheet itu adalah lembar kerja elektronik yang terdiri atas sel, baris, dan kolom. Nah, ini adalah worksheet-nya. Kalau kamu perhatikan di sini kan ada sheet 1, sheet 2, sheet 3. Benar nggak? Kalau misalnya yang kamu buat di situ ada berbagai macam sheet nih. Ada sheet 1, nanti di sini kita akan belajar ya gimana cara untuk mengganti namanya seperti gini. Di sini ada sheet 1, kalau misalnya kita tambahin ada sheet 2, ada sheet 3. Nah, kita cukup klik ini untuk nambahnya ya. Nih. Oke. Kemudian nih, ada row. Bagian dari sheet berupa lajur horizontal. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, kalau row itu adalah horizontal, kalau kolom itu adalah vertikal. Pertanyaan saya itu adalah seperti gini. Kalau kamu lihat ya, kalau kamu lihat dari punya saya itu, yang disebut ini dari A sampai Q, benar ya? Ini A sampai Q. Ada yang tahu nggak ini ujungnya sampai ke berapa nih? Ya, ada yang tahu ini ujungnya sampai berapa? Ini A sampai R doang ya. Kalau punya se A sampai R. Ada yang tahu kalau ini ujungnya sampai ke berapa? Yang bisa saya kasih tambah nilai plus 1 nih. Plus 1 10 kali jauh berarti dana lumayan dapat 10 kali ya. Dapat nilai tambahan sampai plus 10 nih. Saya ulangin ya. Coba nih saya stop share. Kita pengen dulu nih, biar kita lebih enak. Coba Glory Nenggolan, coba kamu yang share screen ya, Glory. Ini banyak banget loh yang nggak ngaktifin kamera, coba diaktifin dulu dong, biar saya lihat nih. Oke. Coba Glory di share screen ya, biar saya tahu dulu. Ini memang masih cuacanya mendung ya. Cuacanya mendung, jadi kita kurang apa ya? Kurang semangat ya buat belajar atau kayak mana nih? Udah lapar atau gimana nih? Oke. Nah, ini Glory, coba kamu dulu yang buat. Yang mana sih tadi yang saya sudah bilang ya? Kalau kolom itu bagaimana? Kalau baris itu bagaimana? Saya buka, oke. Nah, ini buat yang mau praktikum online, coba kamu praktekin sendiri ya. Nah, oke. Glory, itu kan tampilan home, insert, page layout-nya kan tidak ada ya, benar ya? Cara untuk memunculkannya selamanya itu klik 2 kali di bagian home. Klik 2 kali cepat.
Nah, oke, kalau kamu klik 2 kali lagi, coba kamu klik 2 kali secara cepat di menu home, dia akan menutup kembali. Coba diklik 2 kali di bagian home. Nah, jadi di situ dia nanti dia tidak akan menutup. Nah, itu disebut sebagai apa tuh? Coba langsung dibuat aja. Dari atas ke bawah disebut sebagai apa tadi, Glory? Oke, itu disebut sebagai kolom. Benar ya? M-nya kurang tuh. Oke, kalau baris gimana tadi baris? Wow, Glory buatnya dari klik kanan ya, untuk mewarnain ya. Itu kita buat aja baris, atau row ya, rows benar. Kalau sel itu yang mana tuh? Kalau sel yang mana? Nah, benar ya. Ingat, kalau sel itu adalah satu-satu kotak. Kotaknya itu satu disebut sebagai sel. Kalau misalnya range yang mana tuh? Tadi kita udah belajar ya, range itu yang mana? Kamu blok dulu, jangan diklik. Iya, di blok aja ya. Oke. Nah, itu disebut sebagai range. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Pertanyaan selanjutnya nih, kalau misalnya di punya kamu itu yang ini kan sampai ke berapa nih? Oke, bentar. Ujungnya itu sampai mana tuh? Sampai S ya, benar ya? Ini ujung kamu sampai S ya? Sampai T ya? Saya mau tanya nih, buat yang hadir. Terakhir itu sampai apa tuh? Kalau kita lihat ya, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Nah, punyanya si Glory sampai T. Ada yang bisa tahu itu sampai berapa? Ya, coba dijawab dulu saja ya. Ada yang bisa nebak nggak nih? Saya kasih tambah nilai loh. Saya hitung sampai 5 ya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk bagian ini di kelas 7A kayaknya lebih thank you ya. Buat Glory thank you ya, udah mengerti, berarti udah ngerti ya. Nah, di sini kita akan pelajari dulu. Nih, di sini saya share screen ya. Kalau tadi punya Glory itu sampai di T. Nah, punya sampai di R kenapa sih berbeda-beda? Kenapa sih berbeda-beda ini bentuknya? Karena memang tergantung kita buatnya seperti gimana nih. Kalau misalnya seperkecil lagi, dia akan bakalan lebih nampak lagi. Nih, ini sampai Z. Saya coba dibuat sampai 10%, Nah, ini zoom in-nya, wow. Kalau kita lihat di sini udah Z, baru masuk yang namanya itu adalah AAAA nih. Oke, di sini akan masuk yang namanya AAAA. Nah, ini apakah mungkin sampai ZZZ lagi? Ayo, gimana nih? Kita kecil lagi nih A. Nah, ini. Oke, kita perkecil pun sampai berapapun kita tidak tahu nih. Ini terakhir di berapa nih? Kita pilih aja deh contoh ya. Nih, sampai yang terakhir. Nah, wow, ini sampai di HM. Untuk ujungnya ini, nih, banyak banget ya. Ini adalah satu lembar kerja dari si Microsoft Excel. A, B, C, D sampai Z. Kemudian masuk lagi ke AA sampai AZ. Nih, sampai AZ, habis itu BA. Sampai BZ, nih. Habis itu CA sampai CZ. Nah, begitu terus sampai ZZ, yang terakhir itu adalah XFD. XFD adalah ujung lembar kerjanya si Microsoft Excel. Kalau yang paling bawahnya itu berapa, Sa? Yang paling bawahnya itu adalah 1.048.576. Oke, ini adalah ujung mentoknya XFD 1.405, sorry, 1.048.576. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, kalau misalnya nanti kamu kerja atau kamu sudah mengerti menggunakan Microsoft Excel, ada nggak orang yang iseng mengerjain
suatu data sampai mentok seperti ini. Sampai di bagian 1 jutaan seperti begini. Nih, banyak banget lembar kertas kosongnya ya. Nih, sampai agak ngelek-ngelek begini. Segeser saking besarnya untuk 1 sheet lembar kerjanya. Nah, ini adalah kelebihan dari si Microsoft Excel. Dia memiliki banyak lembar kerja seperti ini di dalam 1 worksheet ini. Oke, nih di sini saya ada buat ya. Saya ada buat row itu adalah bagian dari sheet berupa lajur horizontal. Nah, di sini saya ada buat terdiri dari 1.048.576 baris. Kalau kolom itu tadi kita udah pastiin ya, itu adalah sampai ABC sampai XFD. Nah, pertanyaan dari teman-temannya nih, so gimana sih cara untuk membuatnya sampai di paling bawah ini? Apa mungkin kita pakai scroll seperti gini sampai ke 1? Nah, kalau kita pakai scroll biarpun ini bergerak, di sini tidak bergerak nih. Saking banyaknya angkanya sebesar 1.048.000. Nah, cara cepatnya untuk membukanya itu adalah coba nih. Kamu boleh praktek ya, yaitu klik Ctrl plus tanda kanan. Nah, Ctrl plus tanda kanan itu bertujuan. Saya besarin dulu ya, biar nampak ya. Oke, nggak bisa diperbesar ya. Oke. Ini saya buat dulu. Ayo, kalau kita klik Ctrl plus tanda kanan, itu gunanya itu adalah untuk nih. Ini Ctrl plus tanda kanan itu tujuannya adalah untuk membuatnya sampai di XFD. Kalau misalnya CTRL plus tanda bawah, dia akan sampai. Nah, ini dia akan sampai ke bagian 1.048.576. Nah, saya mau minta buat yang hadir ini dicatat ya. Jadi nanti kalau misalnya ada soal saya bertanya, cara untuk menunjukkan sampai angka terbawah gimana caranya, ini saya udah berikan ya. Nah, kalau kamu klik nih, Ctrl plus tanda kanan, nih saya buat di sini ya, tanda panah kanan, dia akan sampai ke XFD. Kalau kita klik Ctrl plus tanda panah bawah, dia akan sampai di 1.048.000 tadi ya, 576 ya kalau saya nggak salah ya. Nih. Nah, dia akan sampai ke bagian yang ini. Oke, nah coba yuk dipraktekin yuk buat yang online yang pakai laptop bisa nggak atau gimana nih? Bisa ya? Oke, ini dicatat dan jangan dilupain. Kita cukup tekan Ctrl plus tanda kanan maka dia akan sampai di XFD. Ini saya copy dulu deh ke paling bawah aja. Nih, saya tekan Ctrl plus tanda kanan. Nih, dia akan langsung sampai mentok nih. Oke, paham ya? Nah, di sini kita lanjut lagi materinya ya. Tadi kan si Glory sudah membuatnya ya. Glory sudah membuatnya tadi. Ini ada kolom, ini ada baris, ini cell, ini range. Nah, di sini kita akan belajar hitung-hitungan dulu. Pertanyaan kolom yang kita blok ini, itu terdapat di kolom berapa? Ayo. Yang seblok ini termasuk di kolom berapa? Kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, atau kolom berapa nih? Dari yang offline dulu saya tanya. Yang seblok ini termasuk kolom berapa? Di mana yang dibuat Aldrich? Ini termasuk dari kolom berapa nih? Gimana? Kolom apa? D. Oke, benar ya.
Yang seblok ini adalah kolom D. Tahu dari mana sih itu kolom D? Nih, kamu perhatikan saja. Kita buat dia itu adalah di bagian D. Kita membuatnya itu, membloknya itu adalah kolom D. Benar ya? Ini adalah kolom D. Terus, kamu mau lihat nih. Yang seblok ini, dari D berapa sampai D berapa? Ada yang bisa tahu nggak nih? Ayo, ini tadi kan kolom D, benar ya? Ini tadi kolom D, terus dari D berapa sampai D berapa nih? Ayo, ada yang bisa jawab nggak nih? Ini dari D berapa sampai D berapa nih? Ayo, buat Filbert atau gimana nih? Atau yang lain? Yang seblok ini dari D berapa sampai D berapa nih? Berkurang terus orangnya ya. Tadi ada 23, sekarang ada 22. Udah keluar satu nih. Oke, benar ya. Jawabannya itu adalah D1 sampai 1 juta tadi, Sa. Bukan. Saya tanya yang seblok ini dari kolom berapa sampai berapa, Sa. Untuk yang offline kayaknya nggak kelihatan. Nah, perhatikan ya. Yang seblok ini adalah dari kolom D3. Nih ya, cara ngelihatnya itu adalah di sini. Nampak ya? D3 nih, kita mulai dari D3, terus ujungnya di mana? D3 sampai D18, benar ya? Jadi nanti kalau misalnya sebut seperti gini juga, ini disebut sebagai dari D3 sampai D18. Gampang ya? Ini dari D3 sampai D18 nih. Yang seblok itu dia akan berwarna hijau seperti gini, 3 ke 18. Jadi di sini kita bisa buat kolomnya itu adalah dari D3 sampai D18. Nah, ini waktu kita dikit lagi nih. Kalau yang ini disebut apa nih? Baris berapa sampai baris berapa? Ya, simpel nih. Ini dari baris berapa sampai baris berapa? Ada yang tahu? Ini tadi kolom tahu nih. Ini dari D3 sampai 18. Kalau ini dari baris berapa sampai baris berapa nih? Gimana? Ayo, satu orang udah menjawab nih. Yang lain gimana nih? Dari 20 orang, dari 22 ya. Dari yang offline gimana nih? Pertanyaan gampang loh. Ini baris tadi dari mana sampai mana? Oke, nah benar ya, jawabannya itu adalah dari H6 nih. Kamu lihat nih, barisnya kan ada di nomor 6 ya, nampak ya? Ini barisnya ada di nomor 6. Nah, jadi yang kita perhatikan itu adalah dari H nih, dari H sampai di M. Jadi kita bisa melihat jawabannya adalah H6 sampai M6. H6 sampai M6. Nah, terakhir, kalau ini gimana nih? Range-nya ini dari berapa sampai berapa? Ya bisa saya kasih tambah nilai plus 2. Plus 2 lumayan loh, saya catat namanya. Misalnya nilai kamu 68 nanti di ujian karena banyak. Plus 2 udah jadi KKM, 70 nilainya. 2 itu sangat penting loh untuk dinilai ujian. Kalau range-nya ini dari berapa sampai berapa? Oke, 12 sampai 20 kok kayak gitu sih? Dari tadi ini ada D3 sampai D18, ini H6 sampai M6, masa ini 12 sampai 20 gitu aja. Ya, yang lain jawabannya nih. Saya tunggu terakhir, 1 menit. Dari yang offline gimana, ada yang tahu? Saya naikin nilainya jadi plus 3 nih, saya naikin nilainya jadi plus 3, saya catat namanya untuk satu orang. Ini tadi udah tahu ya, saya tanya ini udah paham belum gimana cara menghitungnya? Kalau kolom, paham ya? Kalau baris paham ya? Kalau range ini gimana cara menghitungnya? Ayo, plus 3 lumayan, nilai 97 dapat 3 dapat sempurna loh jadi 100. Poin 3 itu sangat penting. Gimana cara menghitungnya? Ada yang tahu?
I12 sampai oke. Wow. Benar ya. Di sini jawabannya itu oke. Yang duluan menjawab itu adalah si ini semuanya mi ya, berarti semuanya paham ya. Yang duluan menjawab itu adalah Jocelyn ya. Cara untuk melihat itu adalah kita lihat aja ujung yang ini sama ujung yang ini. Jawabannya itu adalah range-nya itu dari I12, ini ya, ini I, ini di 12 ya. I12 sampai di N20.